Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau lihat sesuatu yang mungkin agak beda ya dari bab 11 sumber Anda. Idenya tuh kemajuan itu nggak selalu lurus naik. Betul sekali. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah usaha keras, kok malah kayak mundur? Contohnya nih, Tiger Woods. Dia kan sengaja banget ya ngerombak ayunan golfnya. Pas lagi jago-jagonya padahal. Nah itu dia, pas lagi di puncak. Kedengerannya aneh, tapi mari kita coba bedah deh kenapa ini penting. Iya. Konsep ini bahwa kadang kita perlu turun dulu sedikit sebelum bisa naik lebih tinggi lagi, ini sering kelewat loh dalam proses belajar. Sumber Anda dari buku Get Better at Anything itu memang fokus ke sini. Oke. Jadi penurunan performa sementara itu bukan berarti gagal. Sama sekali bukan. Tapi malah Seringnya itu langkah penting, krusial malah, untuk bisa mencapai level penguasaan yang benar-benar baru gitu. Nah, kasus si Tiger Woods ini emang bikin penasaran sih. Kok bisa ya dia rela gitu performanya anjlok sebentar? Padahal ayunan lamanya kan udah bawa dia jadi juara dunia berkali-kali. Apa sih yang terjadi di otak kita pas lagi belajar skill baru? Atau mungkin pas mau ngubah kebiasaan lama gitu? Rasanya kayak ngelawan arus gitu ya. Iya, banget. Nah, ini ada hubungannya sama tahapan kita belajar skill. Ada teorinya kan, Fitz dan Posner. Oh, yang 3 tahap itu ya? Betul. Dari tahap kognitif, yang kita mikir keras tiap langkah. Sadar banget. Pelang dan banyak salah biasanya ya? Iya, persis. Terus masuk tahap asosiatif. Udah mulai lebih lancar, lebih halus gerakannya, tapi ya tetap butuh perhatian. Oke. Nah, terakhir itu tahap otonom. Udah otomatis. Kayak kita nyetir mobil, kan udah nggak mikirin lagi gimana injek kopling atau gas. Udah refleks aja gitu ya? Nah, masalahnya, kalau udah terlalu otomatis, ini bisa jadi kayak pedang bermata dua. Maksudnya? Efisiensi, iya. Tapi kita jadi susah buat berubah atau berkembang lebih jauh lagi. Jadi stagnan gitu. Oke. Jadi kayak udah nyaman di zona itu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, untuk perubahan yang fundamental, yang besar, kayak Woods ganti ayunan, atau kita mau belajar ngetik 10 jari, dari yang tadinya cuma hand and pack 2 jari gitu, Itu nggak bisa cuma dipoles dikit ya? nggak bisa. Kita harus kayak bongkar ulang, balik lagi ke tahap kognitif tadi. Yang mikir keras dan pelan itu? Iya, yang lebih lambat, lebih banyak usaha, lebih banyak salahnya juga di awal. Nah, itu yang bikin performa kita kelihatan turun sementara. Masuk akal banget. Jadi emang harus turun dulu ya untuk bangun fondasi baru yang lebih kuat. Kurang lebih gitu. Oke. Berarti ini nggak cuma soal skill fisik aja dong ya, kayak golf atau ngetik tadi. Betul. Di Sumbur ini kan juga disebutin contoh lain, soal mahasiswa kedokteran. Oh iya, itu menarik juga. Katanya justru yang tingkat menengah, bukan pemula, bukan juga yang udah pakar, malah cenderung lebih, lebih rumit gitu analisisnya pas ketemu kasus pasien. Dibanding pemula atau dokter ahli. Kok bisa gitu ya? Kan aneh. Nah, itu yang disebut efek tingkat menengah. Jadi gini, kalau pemula, wajar analisisnya simple. Kan ilmunya masih terbatas ya. Oke. Kalau pakar, dokter ahli gitu, analisisnya juga kelihatan simple lagi. Tapi bukan karena nggak tahu, justru karena mereka udah punya pengalaman segudang. Langsung kenal polanya gitu. Persis. Mereka langsung fokus ke informasi yang paling penting, yang krusial. Dan bisa ngebaikan yang nggak relevan. Cepet banget prosesnya. Terus yang menengah? Nah, mahasiswa tingkat menengah ini posisinya unik. Mereka udah punya cukup ilmu buat mikir macam-macam. Udah bisa konek-konekin gitu ya? Ya, mereka bisa eksplorasi banyak kemungkinan, nyoba berbagai jalur analisis. Yang relevan, kadang yang kurang relevan juga dicoba. Mereka belum seefisien pakar dalam memilah informasi. Jadi kayak lagi masa uji coba strategi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini cocok sama hipotesisnya Robert Sigler soal pengalaman moderat. Katanya, variasi strategi paling banyak itu munculnya justru di tingkat menengah ini. Oke. Jadi kalau kita nggak rasa stuck nih, atau ngerasa kebiasaan kita udah nggak efektif lagi, jangan-jangan solusinya emang harus berani agak mundur dulu ya? Bisa jadi. Tapi gimana caranya biar nggak keburu nyerah pas lagi di fase turun itu? Kan pasti nggak enak ya, ngerasa kok jadi nggak bisa kayak dulu. Nah, itu dia tantangannya. Kuncinya sih kemauan untuk melepas kebiasaan lama. Ada istilahnya unlearning. Melepas kebiasaan lama, oke. Ini nyambung banget sama konsep deliberate practice, atau latihan yang disengaja dari Anders Ericsson. Latihan terfokus gitu ya? Betul. Kita harus sengaja balik lagi ke fase mikir keras tadi.
Mengamati detail tindakan kita, terus aktif cari umpan balik buat perbaikan. Harus sadar banget sama prosesnya. Ada triknya nggak biar lebih gampang? Salah satu strategi yang efektif itu pakai batasan yang dirancang atau constraints. Contohnya gimana tuh? Misalnya, pelatih golf mungkin ngasih latihan spesifik yang maksa kita ngubah gerakan ayunan, tapi tanpa kita terlalu mikirin mekanismenya secara detail. Jadi fokusnya ke hasil gerakannya, bukan ke cara geraknya. Oh, biar nggak terlalu overthinking gitu ya? Yang malah bikin kaku. Nah, itu dia. Biar nggak kena fenomena yips, istilahnya. Itu kan kecemasan berlebih yang malah ngerusak gerakan otomatis kita. Jadi, batasan itu bantu kita keluar dari kebiasaan lama, tanpa terlalu fokus ke proses bongkarnya. Tapi kadang bukan cuma soal skill atau kebiasaan aja kan ya yang bikin kita takut buat mundur selangkah. Maksudnya? Faktor mentalnya. Rasa takut salah ngomong pas belajar bahasa baru misalnya. Atau cemas pas mau ujian. Takut kelihatan bodoh gitu. Oh iya banget. Itu penghalang besar juga. Itu bisa bikin kita jadi nggak mau coba cara baru yang mungkin awalnya bikin performa turun kan? Betul sekali. Dan lucunya, cara kita biasanya ngatasin takut itu kan menghindar ya. Iyalah. Nah, justru strategi menghindar itu dalam jangka panjang malah bikin kecemasannya makin kuat. Wah, kok bisa? Ada konsep namanya exposure atau paparan. Intinya, kita justru perlu menghadapi sumber ketakutan itu, tapi secara bertahap dan dalam situasi yang aman. Dihadapi sedikit demi sedikit gitu. Iya, lama-lama otak kita belajar. Oh, ternyata nggak seburuk yang gua kira. Ancaman yang dirasakan itu berkurang. Namanya proses extinction dan habituation. Kayak adaptasi gitu ya? Persis. Contohnya kayak warga London pas zaman Perang Dunia II kena Blitz. Awalnya panik dengar sirene, lama-lama mereka terbiasa. Nah, jadi ngatasin rasa takut ini juga penting biar kita lebih berani melewati fase turun dalam belajar itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya penting banget buat kita terima kalau jalan buat jadi ahli itu emang nggak lurus-lurus aja. Berkelok-kelok lah ya. Iya, bakal ada naik turunnya, ada fase di mana performa kita kelihatan menurun, dan itu normal, wajar. Bahkan kadang diperlukan. Nah, itu dia. Bahkan kadang perlu untuk lompatan yang lebih tinggi lagi. Kuncinya berarti berani melakukan penyesuaian, terus aktif cari masukan, dan latihan terus secara sadar. Tepat sekali. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya buat Anda di rumah. Ada kutipan bagus dari Henry Wheeler Shaw di sumber ini. Gimana tuh? Dia bilang, kebijaksanaan itu bukan berarti tahu lebih banyak hal baru, tapi tahu lebih sedikit hal yang salah. Dalam artinya. Iya kan? Mungkin kemajuan sejati itu bukan cuma soal nambah ilmu atau skill baru terus-terusan, tapi juga soal keberanian kita buat ngoreksi. Mengoreksi yang udah ada ya? Iya. Atau bahkan melepas pemahaman atau cara kerja kita yang ternyata keliru, atau udah nggak efektif lagi, meskipun awalnya itu terasa kayak sebuah kemunduran. Jadi pertanyaannya buat kita semua mungkin, Bagian mana nih dari proses belajar Anda sekarang yang mungkin sebenarnya perlu dilepas atau dikoreksi, biar Anda bisa melompat lebih tinggi lagi nantinya?